Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Nursabila. Saya Reza Prasetya Raat. Kami dari kelompok A akan membawakan materi mengenai laut teritorial dan zona tambahan. Dalam UNCLOS, Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauan meliputi pulau suatu jalur laut yang berbatasan dengannya dinamakan laut teritorial. Secara umum, laut teritorial berarti wilayah laut yang terletak di sekitar garis pantai suatu negara dan di bawah kedaulatan wilayah nasional negara kepemilikannya. Kedaulatan ini juga tidak hanya yang berada di wilayah lautnya saja, melainkan ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya juga termasuk. Lebar laut teritorial. Dalam UNCLOS 1982 pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ketentuannya sesuai dengan konvensi ini. Pengukuran lebar laut teritorial. Dalam halnya menentukan lebar laut teritorial, dibutuhkannya sebuah garis pangkal yang menetapkan dari titik pantai sebelah mana batas terluar diukur. Garis pangkal normal, penarikan garis mengikuti garis daratan dengan daratan yang lurus. Garis pangkal lurus, penarikan garis yang ditujukan kepada wilayah yang memiliki banyak daratan dengan lekukan atau cekungan. Garis pangkal kepulauan, penarikan garis yang ditujukan kepada wilayah dengan negara kepulauan. Selanjutnya ada hak lintas damai. Hak lintas damai adalah hak semua negara untuk melintasi atau melayarkan kapalnya di perairan teritorial suatu negara sesuai dengan peraturan hukum laut internasional dan peraturan perundang-undangan negara, yang mana dijelaskan dalam UNCLOS 1982 tepatnya pada pasal 18 ayat 1 dan 2. A. Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. B. Berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Reza. Baik, lanjut ke hak lintas damai. Sedangkan di negara Indonesia, mengenal hak lintas damai diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. Yang mana di situ berbunyi, semua kapal asing dapat melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan untuk keperluan melintas dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah ke tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman untuk keperluan melintas dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif untuk berlabuh lalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Selanjutnya, pindah ke materi selanjutnya yaitu zona tambahan. Apa itu zona tambahan? Zona tambahan adalah sebuah zona setelah laut teritorial yang memiliki lebar yaitu 24 mil yang dihitung dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Jadi garis pangkal itu sama. Menurut pasal 33 ayat 1 UNCLOS 1982, zona tambahan bisa digunakan sebagai zona pengawasan oleh negara pantai untuk apa? Yang satu, untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, bea cukai, fiskal, migrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Yang kedua, menghukum pelanggaran melunggu menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Bisa dilihat di gambar di atas, itu adalah zona tambahannya di bagian setelah laut teritorial. Setelah itu lanjut, selain itu, zona tambahan itu juga memiliki tujuan untuk menghindari adanya kemungkinan masuknya kapal asing ke wilayah laut teritorial negara pantai. Prinsip ini untuk memperkecil kemungkinan pelanggaran terhadap wilayah negara pantai, khususnya di bidang penyeludupan.
Namun tidak seperti laut teritorial, ya yang mana zona tambahan hanya memberikan yurisdiksi kepada suatu negara di permukaan dan dasar laut dikarenakan zona tambahan tidak berlaku terhadap ruang udara ataupun ruang angkasa. Baik, selanjutnya. Lantas, apakah zona tambahan itu diatur dalam undang-undang? Tentu diatur. Zona tambahan juga dibahas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Kami mengutip beberapa, yaitu salah satunya adalah Pasal 1 Ayat 7, yang berbunyi, zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana laut teritorial yang diukur. Setelah itu ada juga Pasal 10 Ayat 1, yang mana pasal ini menjelaskan tentang pemerintah memiliki hak untuk melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undang di bidang area bea cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitar di dalam wilayah negara atau laut teritorial. Baik, cukup. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.